Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kimia pada pagi hari ini dengan baik. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai laju reaksi, di mana laju reaksi ini dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Nah, dalam laju reaksi ini, reaksi tidak dapat balik, melainkan merupakan reaksi yang satu arah, atau disebut dengan reaksi irreversible. Nah, ternyata dalam reaksi kimia itu ada reaksi yang dapat habis, seperti laju reaksi kemarin, dan juga ada reaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, reaksi yang berlangsung secara terus-menerus itu kita namakan dengan kesetimbangan kimia yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan, siswa dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan dan juga dapat membedakan jenis kesetimbangan berdasarkan wujudnya. Apa itu kesetimbangan kimia? Jadi, kita bisa analogikan seperti timbangan ini. Ketika kita menimbang sesuatu, untuk mencapai kesetimbangan atau agar seimbang, itu massa atau berat yang sebelah kiri harus sama dengan yang sebelah kanan. Jadi, sama halnya, kesetimbangan kimia itu adalah suatu keadaan yang setimbang, keadaan yang sama. Nah, apanya yang sama di dalam kesetimbangan kimia? Jadi, di dalam kesetimbangan kimia itu yang sama adalah laju reaksinya. Jadi, laju reaksi ke arah produk itu akan sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, di mana konsentrasi reaktan dan produk itu tetap. Nah, jadi simbol kesetimbangan itu adalah reaksi bolak-balik seperti ini. Untuk memahami kesetimbangan kimia, kita pelajari dulu mengenai reaksi. Jadi, reaksi itu ada reaksi searah atau reaksi yang dapat balik atau reaksi irreversible. Dan juga ada reaksi dua arah atau reaksi yang dapat balik atau bisa disebut dengan reaksi reversible. Nah, anak-anak perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi di sini ada sebongkah kayu yang dibakar berubah menjadi abu. Nah, apakah abu ini dapat berubah kembali menjadi kayu? Tentu saja tidak bisa ya. Jadi, reaksi pembakaran kayu menjadi abu ini adalah contoh dari reaksi irreversible. Di mana reaksi irreversible itu reaksi kimia di mana zat hasil reaksi atau produknya ini tidak dapat kembali menjadi zat semula. Jadi, produk yang berupa abu ini tidak bisa kembali lagi menjadi reaktan atau dalam bentuk kayu. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian untuk reaksi reversible bisa kita analogikan seperti ini. Ketika kita mendinginkan atau membekukan air, itu akan menjadi es. Kemudian es, ketika dilelehkan, akan menjadi air. Sehingga air atau reaktan bisa menjadi produk berupa es, kemudian es juga bisa berubah kembali menjadi reaktan, yaitu air. Jadi, reaksi kimia ini berlangsung secara bolak-balik atau disebut dengan reaksi reversible, di mana reaksi reversible ini merupakan reaksi yang dapat berlangsung dari reaktan ke produk atau ke kanan maupun sebaliknya. Nah, jadi ini perbedaan antara reaksi irreversible dan reaksi reversible. Nah, untuk reaksi irreversible itu dituliskan dengan
tanda panah satu ke kanan. Sedangkan reversible itu ditandai dengan reaksi bolak-balik atau panah ke kanan dan ke kiri seperti ini. Nah, kemudian reaksi irreversible itu akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktan habis. Nah, reaksi reversible itu reaksi ke arah produk yang disebut dengan reaksi maju. Nah, dia juga bisa balik lagi ke reaktan yang disebut dengan reaksi balik. Nah, kemudian reaksi irreversible itu produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Nah, sedangkan reaksi reversible itu berlangsung dalam sistem tertutup. Nah, kemudian untuk reaksi irreversible itu berlangsung tuntas atau berkesudahan. Atau ketika reaktan habis, reaksi itu akan berhenti. Nah, sedangkan reaksi reversible itu reaksi berkelanjutan dengan laju reaksi yang sama. Di mana ketika reaktan menjadi produk, produk itu bisa kembali lagi menjadi reaktan. Nah, contoh dari reaksi irreversible itu adalah NaOH direaksikan dengan HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, NaCl dan H2O ini tidak dapat kembali lagi menjadi NaOH dan HCl, sehingga ini disebut reaksi irreversible. Kemudian, contoh dari reaksi reversible adalah N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Nah, 2NH3 gas ini dapat kembali lagi menjadi N2 gas dan 3H2 gas, sehingga disebut dengan reaksi reversible. Kemudian contoh lain adalah seperti tadi, ada air dalam bentuk liquid atau cairan. Kemudian bisa menguap menjadi air dalam bentuk gas. Nah, dalam sistem tertutup, gas ini bisa dapat kembali lagi menjadi cairan, sehingga disebut dengan reaksi reversible. Nah, kemudian kita masuk kepada kesetimbangan kimia. Jadi, kesetimbangan kimia itu merupakan kesetimbangan yang bersifat dinamis, di mana kesetimbangan dinamis ini merupakan keadaan di mana reaksi itu berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk itu sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Dalam arti lain, laju untuk membentuk produk itu sama dengan laju untuk membentuk reaktan. Nah, kita simak video berikut ini. Untuk memahami makna kesetimbangan dinamis, perhatikan ilustrasi air dalam wadah tertutup berikut ini. Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi kita misalkan dengan V1, dan persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Berikutnya, karena sistem yang kita gunakan tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2, serta persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O gas menjadi H2O liquid. Nah, kedua reaksi yang ada, yaitu reaksi penguapan dan pengembunan ini, berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada awalnya laju penguapan atau V1 lebih besar dibandingkan dengan laju pengembunan atau V2. Setelah mencapai kondisi tertentu, laju penguapan akan sama dengan laju pengembunan. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis yang reaksinya dapat kita tuliskan menjadi H2O liquid menjadi H2O gas dengan menggunakan anak panah dua arah seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keadaan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Dengan ciri-ciri, pertama, reaksi bersifat dua arah atau dapat berlangsung secara terus-menerus. Kedua, reaksi terjadi pada ruang tertutup, serta suhu dan tekanannya tetap. Ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan.
atau dapat dikatakan juga laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat secara kasat mata, sehingga reaksi seolah-olah sudah selesai. Nah, akan tetapi tetap terjadi perubahan secara mikroskopis, yaitu perubahan pada tingkat partikel yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Secara grafik, perubahan konsentrasi reaktan dan produk dari awal reaksi hingga tercapainya kondisi kesetimbangan dinamis dapat digambarkan sebagai berikut. Pada kondisi awal, reaktan dalam kondisi maksimum, sedangkan produk belum terbentuk. Setelah reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah, sehingga pada suatu kondisi, konsentrasi produk dan reaktan terlihat konstan, di mana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi dan produknya tidak mengalami kenaikan lagi. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa contoh dari kesetimbangan kimia itu adalah reaksi air di dalam sistem yang tertutup. Seperti ini. Jadi, ketika air dipanaskan, akan berubah menjadi uap air, di mana dengan laju V1, di mana reaksinya adalah H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, karena sistemnya tertutup, ketika H2O liquid menjadi H2O gas, maka H2O gas ini akan kembali lagi menjadi H2O liquid dengan reaksi seperti ini. H2O gas menjadi H2O liquid dengan lajunya adalah V2. Nah, pada kondisi awal ketika air dipanaskan, laju V1 itu lebih besar dari V2. Air ini akan menguap. Lajunya lebih cepat daripada laju uap air menuju ke air kembali. Nah, namun lama-kelamaan akan tercapai kondisi kesetimbangan di mana V1-nya itu akan sama dengan V2. Nah, sehingga reaksinya dapat dituliskan menjadi seperti ini. H2O liquid, tanda panah bolak-balik, menjadi H2O gas. Seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri kesetimbangan kimia itu adalah reaksinya bolak-balik. Seperti tadi ya. Jadi, zat produk itu dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Nah, kemudian sistemnya tertutup. Dengan sistem tertutup, produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem, sehingga akan terjadi kesetimbangan yang dinamis. Nah, selanjutnya adalah kesetimbangan dinamis. Jadi, reaksi terus-menerus atau dua arah, di mana laju reaksi produk itu sama dengan laju reaksi reaktan. Nah, jadi kesetimbangan dinamis itu berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua. Ada kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Nah, jadi kesetimbangan homogen itu merupakan sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama. Nah, contohnya ini, ada N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi NH3 gas, di mana dalam reaksi ini, baik reaktan maupun produk itu fasenya sama, yaitu semua dalam keadaan gas atau berfase gas. Nah, sedangkan kesetimbangan heterogen itu merupakan sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya seperti ini. C, solid, ditambah dengan H2O gas, menjadi CO gas ditambah H2 gas.
Di sini ada campuran antara fase solid dan juga fase gas, sehingga kesetimbangan ini disebut dengan kesetimbangan heterogen. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan kalian adalah mengisi LKPD yang terdapat dalam link Google Form ini. Nah, soal ini terdapat di dalam Google Form. Silakan kalian isi di dalamnya. Kemudian nanti saya akan cek, sehingga dimohon semua mengerjakan ya. Nah, mungkin sekian pembelajaran mengenai kesetimbangan kimia dari Ibu. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat, mulai dari apa itu kesetimbangan kimia, bagaimana reaksi itu, ada reaksi irreversibel, ada reaksi reversibel, kemudian jenis kesetimbangan kimia, ada kesetimbangan homogen dan juga kesetimbangan heterogen. Ibu harap semoga semua dapat memahami dengan baik ya. Mungkin sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.